pertama saya akan menjelaskan pengertian dari gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dari suatu titik ke titik lainnya melalui suatu media atau ruang hampa. Berdasarkan medium untuk merambat gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang yang memerlukan medium untuk merambat disebut gelombang mekanik. Contoh, gelombang bunyi, gelombang air. Gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat disebut gelombang elektromagnetik. Contoh, gelombang cahaya, sinar X, dan gelombang radio. Selanjutnya ada besaran-besaran pada gelombang. Yang pertama, ada amplitudo. Amplitudo adalah simpangan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter. Yang kedua, ada panjang gelombang. Jika ditinjau dari gelombang transversal, panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak antara dua lembah yang berdekatan pada gelombang longitudinal. Panjang gelombang adalah jarak antara pusat rapatan ke rapatan berikutnya atau pusat regangan ke pusat regangan berikutnya. Yang ketiga, ada frekuensi gelombang. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang bisa terbentuk setiap detik. Secara matematis, frekuensi dirumuskan yaitu F sama dengan N per T. Yang terakhir atau yang keempat, ada periode gelombang. Periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombangnya. Periode juga bisa didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan gelombang untuk melakukan satu kali putaran. Secara matematis, periode dirumuskan yaitu T besar sama dengan T kecil per N. Jadi itu adalah besaran-besaran pada gelombang. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gelombang. Pertama itu ada berdasarkan arah getaran, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang dimana gelombang transversal itu arah getaran partikel medium tegak lurus terhadap arah lambat gelombang. Contohnya gelombang pada tali yang digetarkan, gelombang cahaya, dan gelombang elektromagnetik. Gelombang permukaan air yang gerakan airnya naik turun tetapi gelombang merambat horizontal. Dan gelombang longitudinal, pengertiannya itu arah getaran partikel medium sejajar dengan arah lambat gelombang, menghasilkan rapatan dan regangan. Contohnya gelombang suara di udara, partikel udara bergetar maju mundur searah lambat suara. Gelombang seismik pada gempa bumi. Nah, selanjutnya ada berdasarkan amplitudo, yang dimana itu ada gelombang berjalan dan gelombang stasioner atau gelombang berdiri. Nah, gelombang berjalan itu gelombang yang amplitudonya tetap saat merambat dan memindahkan energi dari satu titik ke titik lain. Contohnya gelombang air di laut, gelombang suara yang merambat di udara, gelombang pada tali yang digetarkan terus-menerus. Nah, gelombang stasioner atau gelombang berdiri itu tuh gelombang yang amplitudonya bervariasi di setiap titik akibat interferensi antara gelombang datang dan gelombang pantul, terbentuk simpul dan perut. Contohnya gelombang pada senar gitar yang dipetik ujung senarnya terikat, dan ada gelombang dalam pipa, dan gelombang microwave dalam oven. Nah, yang ketiga itu ada berdasarkan medium perambatan, yang dimana itu tuh ada gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetik. Yang dimana gelombang mekanis itu memerlukan medium fisik padat, cair, gas untuk merambat karena energinya ditransfer melalui getaran partikel medium. Contohnya gelombang suara merambat melalui udara, air, atau padatan. Terus ada gelombang seismik atau gempa bumi dan gelombang air laut. Sedangkan gelombang elektromagnetik itu tidak memerlukan medium, merambat melalui perubahan medan listrik dan magnet yang saling tegak lurus. Contohnya cahaya tampak, gelombang radio, sinar X, ultraviolet, inframerah, sinyal Wi-Fi, dan Bluetooth. Oke, berikutnya itu saya akan menjelaskan tentang kecepatan rambat gelombang. Kecepatan rambat gelombang pada suatu medium dihitung dengan rumus V sama dengan lambda kali F sama dengan lambda per T besar, yang dimana
V itu kecepatan rambat gelombang, lambda itu panjang gelombang, F itu frekuensi gelombang, dan T besar itu periode gelombang. Jadi kalian kalau mencari kecepatan rambat gelombang bisa menggunakan rumus tersebut. Selanjutnya, ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatnya. Contoh, gelombang pegas atau slinky. Pada gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan renggangan. Satu panjang gelombang atau lambda adalah jarak antara rapatan dengan rapatan yang berurutan, atau jarak antara renggangan dengan renggangan yang berurutan. Fase dan beda fase gelombang. Fase gelombang adalah keadaan gelombang yang berkaitan dengan simpangan dan arah rambatnya. Secara matematis, fase gelombang dinyatakan sebagai berikut. Dua titik dikatakan sefase jika kedua titik memiliki jarak 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, hingga n lambda. Jadi, kedua titik akan memiliki amplitudo dan arah gerak yang sama. Dua titik dikatakan berlawanan fase jika kedua titik berjarak setengah lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda, hingga 2n dikurang 1/2 lambda. Kedua titik akan memiliki arah simpangan yang berlawanan walaupun sama besar. Sedangkan, beda fase adalah apabila pada tali terdapat dua buah titik, maka beda fasenya adalah jarak antara dua titik tersebut. Persamaan beda fase gelombang adalah sebagai berikut. Sehingga, beda sudut fase dinyatakan sebagai berikut. Energi dan intensitas gelombang. Kita tahu bahwa gelombang itu adalah getaran yang merambat. Nah, energi getaran, jadi kalau misalkan di sini saya punya tali yang cukup panjang, kemudian ada titik yang digetarkan pada ujung kiri, saya sebut saja dengan titik S, puli dengan penggetar. Nah, nanti akan ada gelombang yang merambat ke arah kanan. Misalnya dengan amplitudo A adalah kecepatannya. Nah, di mana sisi titik S ini merupakan sumber getarnya. Gelombang merupakan getaran yang merambat dalam suatu medium. Energi getaran merambat dari satu partikel ke partikel lainnya sepanjang medium, walaupun partikelnya sendiri tidak berpindah. Besar energi gelombang adalah energi kinetik sama dengan setengah Ka kuadrat. K adalah suatu konstanta getaran atau kadang-kadang disebut dengan konstanta gaya. A itu adalah amplitudo. Nah, amplitudo getaran ini menjadi amplitudo gelombang. Karena gelombang ini merupakan hasil dari getaran harmonik yang merambat dengan amplitudo A. Kalau kita uraikan, K konstanta getaran itu adalah M kali omega kuadrat atau setengah kali M kali omega kuadrat kali A kuadrat dengan rumus berikutnya, yaitu energi kinetik sama dengan setengah Ka kuadrat kali cos kuadrat kali cos theta, atau energi potensial sama dengan setengah Ka kuadrat kali sin kuadrat kali theta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai intensitas gelombang. Intensitas gelombang adalah daya gelombang tiap satuan luas bidang tembus ke gelombang, atau besarnya energi gelombang yang dipindahkan per satuan luas per satuan waktu. Besarnya intensitas gelombang bunyi adalah I, atau intensitas bunyi sama dengan E atau energi per A amplitudo dikali T yaitu waktu, atau I sama dengan P daya bunyi per A amplitudo. Berikutnya, saya akan jelaskan mengenai pengertian dan besaran-besaran pada gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya dan arah rambatnya itu tegak lurus. Masih bingung? Ayo langsung saja kita contohkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai besaran-besaran pada gelombang transversal. Yang pertama yaitu puncak gelombang yang merupakan titik tertinggi pada gelombang. Yang kedua itu adalah
dasar gelombang yang merupakan titik terendah pada sebuah gelombang. Yang ketiga adalah bukit gelombang. Dan yang keempat itu adalah lembah gelombang. Yang kelima itu adalah amplitudo yang merupakan besaran titik tertinggi pada sebuah gelombang. Yang keenam yaitu adalah panjang gelombang, yang satu gelombangnya terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Selanjutnya adalah periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan satu gelombang untuk merambat. Yang terakhir adalah frekuensi, yaitu dalam 1 detik itu bisa menghasilkan berapa banyak gelombang. Ini merupakan contoh soal pertama. Pada permukaan air terdapat 2 buah gabus yang bergerak naik turun seperti pada gambar. Jika cepat rambat gelombang air adalah 80 cm, maka frekuensi gelombang air adalah... Oke, di sini berarti kita mencari frekuensi, dan salah satu rumus frekuensi adalah frekuensi sama dengan cepat rambat dibagi lambda. Nah, kecepatan rambat sudah diketahui dari soal, yaitu 80 cm per second. Nah, berarti kita sekarang tinggal mencari lambda. Kita tahu lambda dari mana, kita bisa mengetahui dari gambar di sini. Jarak antara 2 gabus itu 50 cm. Nah, di antara 2 gabus ini kita harus hitung ada berapa gelombang. Ini kan 1, nih 1, 2, 2,5. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, itu kan 2,5. Nah, berarti untuk mencari lambda sama dengan panjang gelombang yaitu 50 cm dibagi jumlah gelombang yaitu 2,5. Nah, hasilnya sama dengan 20 cm. Nah, jika kita sudah mendapatkan informasinya, langsung kita masukin aja ke rumus. Berarti ini kita tinggal masukin ya. Kecepatan rambat yaitu 80 per lambda yaitu 20 sama dengan 4 Hz. Oke, contoh soal kedua. Sebuah gelombang berjalan dinyatakan dengan fungsi Y sama dengan 8 sin 8pi T dikurangin 0,05x, di mana X dan Y dalam satuan cm dan T dalam satuan detik. Tentukan seberapa cepat rambat gelombangnya, yaitu kita disuruh tentukan V ya. Oke, karena di sini masih ada angka, berarti kita akan masukkan angka ini ke dalam kurungnya. Oke, pertama aku bakalan tulis ulang dulu. Oke, ini bakalan kita kali pelangi ke dalam. Y sama dengan 8 sin 8pi T dikurangin 0,4 px. Nah, pertama-tama di sini kita akan mencari F-nya yaitu frekuensi. Karena apa? Karena rumus F sama dengan lambda dikali frekuensi, yaitu ya begitulah. Oke, selanjutnya berarti kita cari F dulu terlebih dahulu. Yang rumusnya adalah omega dibagi 2 pi. Oke. Dan di sini omeganya adalah 8. Oke, teman-teman, 8 pi. Ini bisa kita coret, berarti frekuensinya itu 4 Hz. Oke, selanjutnya yaitu lambda sama dengan 2 pi per K. Nah, di sini K-nya itu sama dengan 0,4 pi. 0,4 pi. Langsung bisa kita coret. Berarti sama dengan 2 dikali 10 per 4, yaitu 20. Yes, 20 bagi 4, 5. Oke, teman-teman. Oke, berarti di sini tinggal langsung kita masukin aja. Oke. Kita masukin aja. Pi sama dengan lambdanya 5. Ini 5 cm. 5 dikali 4 sama dengan 20 cm per second. Oke, mantap. Oke, ini merupakan latihan soal ketiga. Gelombang A dinyatakan dengan fungsi Y sama dengan 8 sin 10pi T dikurangin 0,02x. Dengan X dan Y memiliki satuan cm dan T memiliki satuan detik. Tentukan periodenya. Oke, pertama-tama biar fungsinya lebih benar kita tulis ulang dulu ya. 8 sin 10pi T min 0,02x. Oke, ini berarti kita kali pelangi 8 sin
pi T dikurangin 0,2 X. Oke, di sini kita disuruh mencari periodenya sama dengan berapa. Nah, untuk ini cara simpelnya itu langsung aja kita cari frekuensi. Kenapa? Karena T sama dengan 1 per frekuensi. Jadi kita cari frekuensinya dulu, yaitu omega dibagi 2pi sama dengan omega 10 pi per 2pi. Set 5 Hz. Nah, berarti T sama dengan 1 per 5. Simpel. Oke, ini latihan soal terakhir. Gelombang merambat dari titik P ke titik Q dengan amplitudo sama dengan 4 cm dan periode sama dengan 0,2 detik. Jarak PQ sama dengan 50 cm. Bila cepat rambat gelombang sama dengan 3 meter per second, maka pada suatu saat tertentu beda fase antara titik P dan Q adalah. Oke, pertama-tama kalau kita mau mengerjakan tentang soal beda fase, itu semuanya tinggal dimasukin aja ya ke rumusnya. Tapi sebelum itu, mari kita tulis informasinya dulu semuanya. Yang pertama, amplitudo sama dengan 4 cm. Habis itu, periode sama dengan 0,2 second. Jarak P dan Q, jarak PQ atau delta X, yaitu jarak antara titik, yaitu adalah 50 cm. 50 cm. PQ atau delta X, yaitu jarak antara titik, merupakan 50 cm. Oke, dan pertanyaannya adalah itu mencari beda fase, yaitu delta fase sama dengan berapa. Oke, dan untuk mencari, oh iya, di sini ada cepat rambat gelombang, maaf. Tempat rambat gelombang atau V yaitu 3 meter per second, atau karena di sini cm, kita bakal ubah ke cm, yaitu 300 cm per second. Oke, balik lagi ke delta fase. Delta fase atau beda fase itu kita tinggal masukkan rumus. Nah, rumusnya itu apa? Yaitu rumusnya itu delta X per lambda. Nah, untuk mencari lambda itu kita ada berbagai macam rumus, tapi kali ini kita akan memakai rumus V dikali periode karena sudah ada datanya ya dari soal. V-nya sama dengan 300 dikali T sama dengan 0,2 dan 300 dikali 2 per 10, ini coret berarti sama dengan 15. Oke, lanjut. Berarti di sini 50 cm dibagi 15 cm. Tuh, ini masing-masing bisa kita bagi ya. Salah deh. Salah guys. Ini bukan 15 guys. Mana gue bagi? Ini seharusnya tuh 60 guys. Yes. Karena 30 bagi 2, bukan 30. Karena 30 kali 2 maksudnya ya, 30 kali 2 cm. Oke. Berarti di sini 50 dibagi 60. Ini kita masing-masing bisa bagi 10 ya. Berarti coret 5 per 6. Oke, berarti beda fasenya ada 5 per 6 teman-teman. Mantap.